Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini kalian semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, semangat dalam belajar, dan tak lupa berdoa dulu sebelum belajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini pembelajaran dilaksanakan secara daring dikarenakan Bapak Ibu guru ada kegiatan rapat dinas di luar, maka pembelajaran dilaksanakan secara daring. Begitupun dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan untuk materi hari ini adalah memahami Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Tujuan pembelajarannya adalah mengenal dan memahami makna dari Asmaul Husna, kemudian menjelaskan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-nama tersebut, menerapkan pemahaman tentang Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang memiliki makna dan sifat-sifat yang mulia. Terdapat 99 nama yang menggambarkan keagungan dan kebesaran Allah. Sebagaimana yang sering kita bacakan setiap pembiasaan, bahwa Asmaul Husna itu ada 99. Dan dari 99 tersebut mengandung makna-makna yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini, Asmaul Husna yang akan dipelajari itu hanya 5 saja, yaitu yang ini. Al-Qawiyyu, yaitu Allah yang maha kuat. Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri. Al-Muhyi, Allah yang maha menghidupkan. Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Dan Al-Ba'is, Allah yang maha membangkitkan. Al-Mumit, Allah yang maha mematikan, dan Al-Ba'is, Allah yang maha membangkitkan. Kemudian kita mulai dari Al-Qawiyyu. Maknanya, Al-Qawiyyu berarti Allah yang maha kuat. Allah adalah sumber kekuatan yang tidak terbatas dan tidak tergoyahkan. Contoh ayatnya, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 20. Aplikasinya atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah ketika kita meminta kekuatan dari Allah dalam menghadapi segala tantangan. Artinya kita memohon, kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian ingin apapun, kita minta kepada Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha kuat. Nah, lantas bagaimana caranya supaya doa kita ketika kita berdoa, doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, cari waktu-waktu yang memang disebutnya waktu ijabah, waktu yang akan dikabulkan doa. Di antaranya ketika turun hujan, berdoa tuh, atau setelah sholat 5 waktu, atau ketika di tengah malam, bangun tengah malam jam 12 ke sana ya, disebut qiyamul lail. Atau lagi kalau laki-laki doa di antara di antara azan dan iqomat, sama kita perempuan juga. Terus ada lagi doa ketika di antara 2 khutbah Jumat. Khutbah Jumat kan ada 2 kali tuh. 1 kali khutbah imam duduk dulu, kemudian khutbah lagi kedua. Ketika imam duduk kita berdoa. Itu adalah waktu-waktu ijabah. Kemudian biasakan berdoa jangan hanya mulut, tapi berdoa dengan hati, meminta kita kepada Allah dengan hati. Kemudian yang ketiga, kita berdoa atau meminta kepada Allah dengan penuh kerendahan diri. Jangan berdoa sambil teriak-teriak. Apalagi nih ketika sholat tarawih itu ya, suka suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu jangankan doanya dikabul, tapi mungkin sholatnya juga akan menjadi batal.
Oke ya, itu Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat. Kemudian yang kedua adalah Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Allah yang menjaga dan mengatur seluruh alam semesta dengan sempurna. Hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada seorang pun, satu zat pun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Contoh ayat ini, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, kekal dan maha berdiri sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya adalah mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan karena Dia adalah pengatur segala sesuatu. Dan anak yang mencerminkan Allah Maha Al-Qayyum adalah yaitu anak yang bersifat mandiri. Kalian tuh kalau bangun pagi mandiri ya, mandi sendiri, rapihkan tempat tidur, terus bereskan buku pelajaran. Kalau bisa mencuci baju sendiri, habis makan cuci piring sendiri. Itu adalah anak yang mandiri yang meneladani sifat Al-Qayyum. Kemudian yang ketiga, Al-Muhyi. Al-Muhyi berarti yang maha menghidupkan. Allah memberikan kehidupan kepada segala sesuatu yang hidup. Semua yang hidup itu diberi kehidupannya oleh Allah. Kita yang hidup, kehidupan kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayat, Dialah yang menghidupkan dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Aplikasinya, menghargai setiap momen kehidupan dan bersyukur atas kehidupan yang diberikan. Syukuri kehidupan yang kalian miliki saat ini. Kalian kan sedang hidup ya, alhamdulillah. Apapun keadaannya, alhamdulillah hidup. Gitu ya. Ada yang apalagi kalau anaknya yang kaya, orang tuanya kaya, alhamdulillah. Walaupun orang tua kita tidak punya, syukuri saja karena kita sudah diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh tetangga kita tuh lihat di Mbah Cikur sudah banyak yang mati. Ketika sudah mati kan nggak bisa lagi jajan, nggak bisa lagi jajan seblak, nggak bisa lagi berbuat ibadah dan lain sebagainya. Maka syukuri segala kehidupan yang Allah berikan. Nah, contoh kehidupan Allah menghidupkan, ya contoh yang terdekat ketika ibu kamu melahirkan, Allah menghidupkan bayi yang tadinya tidak ada. Ya, semua yang hidup ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Al-Mumit. Nah, ini sebaliknya. Al-Mumit berarti yang maha mematikan. Allah yang menentukan kematian dan mematikan segala sesuatu yang hidup. Contoh ayat, Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, menyadari pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati dan melakukan amal soleh. Nah, ini perbedaan ya. Ada perbedaan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Dalam kehidupan kita kan ada manusia, terus ada ayam, ada hewan ya, ada kambing, ada sapi. Nah, bedanya manusia itu kalau sudah mati, sekarang kan hidup. Kalau nanti mati, nah sesudah matinya manusia itu akan hidup lagi. Beda dengan hewan. Kalau hewan sudah mati, ya sudah, tidak ada kelanjutan. Kalau kita nanti akan hidup lagi selama-lamanya di alam akhirat. Makanya dari itu, ketika kita tahu bahwa Allah adalah maha menghidupkan, ya maha mematikan, cobalah dari sekarang kita persiapkan bekal untuk setelah kematian kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh. Ya, jadilah anak soleh, rajin ngaji, biar bisa tahu caranya ibadah. Rajin sholat, ya. Sholat aja kalau nggak ngaji nggak cukup. Kenapa? Karena harus ada ilmunya. Berbakti pada orang tua, harus sopan pada guru, sopan pada sesama, menolong sesama dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 5 adalah al-ba'is. Makna al-ba'is
Al-Ba'is berarti yang maha membangkitkan. Allah yang membangkitkan manusia dari kematian untuk kehidupan akhirat. Tadi itu ya. Manusia akan dibangkitkan lagi setelah matinya untuk menuju alam akhirat. Karena mati itu hanya seperti orang yang tenggelam. Itu ya. Jadi ketika kita mati, setelah mati ya kita bangkit lagi. Nah, tapi nggak langsung ke akhirat, tapi kemana? Ke alam barzah dulu atau alam kubur. Setelah alam kubur, nah baru dibangkitkan lagi itu dengan jasadnya lagi, yaitu di alam mahsyar untuk menuju perhitungan amal dan selanjutnya menuju surga atau neraka. Aplikasi beriman pada hari kebangkitan dan akhirat serta berusaha untuk amal baik yang akan membuahkan hasil di kehidupan akhirat. Harus beriman adanya alam akhirat. Ya. Nah, bagaimana ini mengulang lagi ini berarti ya. Bagaimana mengaplikasikan Asmaul Husna yang tadi yang 5, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'is. Untuk Asmaul Husna Al-Qawiyyu, kita meminta kekuatan dan bantuan Allah dalam menghadapi kesulitan, yaitu diantaranya dengan banyak berdoa kepada Allah, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mah tidak akan apa ya. Allah itu sangat suka sekali kalau dipinta oleh hambanya. Sebaliknya Allah tidak suka, Allah benci kepada hambanya yang memang tidak suka meminta kepadanya. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya Allah aku ini itu. Nah, tapi harus dibarengi dengan berusaha juga. Kemudian Al-Qayyum, mempercayai pengaturan Allah dalam kehidupan kita dan berserah diri. Al-Muhyi, menggunakan waktu hidup dengan bijak dan penuh bersyukur. Gunakan waktu kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Kemudian mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Al-Mumit ya, mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati dengan amal yang soleh. Dan Al-Ba'is, beriman dengan mempersiapkan kehidupan akhirat dengan amal baik. Nah, selanjutnya nih, kerjakan soal berikut. Ahmad mengakui bahwa dirinya hanyalah makhluk yang lemah. Karena Allah memiliki sifat apa, coba silakan dijawab yang tadi. Allah berkehendak menyelamatkan dan menghidupkan orang yang terkena musibah. Karena Allah memiliki sifat apa? Menyelamatkan dan menghidupkan. Atau memiliki sifat atau Asmaul Husna apa ya? Kemudian bagaimana caranya agar Allah mengabulkan doa-doa kita? Tadi itu Bapak udah sebutkan 3 sampai 4. 3 lah. 3 cara agar doa kita dikabulkan. Kalau tidak ingat silahkan diulangi lagi ke belakang. Nomor 5, tuliskan 2 sikap yang mencerminkan meneladani sifat Al-Qayyum. Nah, tadi itu anak yang meneladani sifat Al-Qayyum itu harus bagaimana? Nomor 5, tuliskan peristiwa yang berhubungan dengan Asmaul Husna Al-Mumit dan Al-Muhyi. Al-Mumit maha mematikan, Al-Muhyi maha menghidupkan. Apa saja peristiwa yang terkandung di dalamnya yang berhubungan dengan Al-Muhyi dan Al-Mumit. Oke, itu silakan yang ini ditulis di buku PAI, kemudian nanti dikumpulkan hari Selasa depan. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.